Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai inferensi dalam logika order pertama. Jadi kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sama-sama sudah belajar mengenai logika proporsional, kemudian logika predikat. Nah, kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai inference pada first order logic atau logika pada order pertama. Sebelum kita lanjut ke FOL atau first order logic, ada baiknya kita review sedikit definisi atau apa saja yang ada di dalam logika proporsional. Yang pertama, logika proporsional adalah sebuah kalimat deklaratif, yaitu kalimat langsung yang bernilai benar atau salah. Logika proporsional mengizinkan informasi parsial atau disjunktif atau negatif, atau tidak seperti struktur data dan database. Kemudian, logika proporsional merupakan komposisional, artinya dari B11 dan P12 adalah derived from meaning of B11 dari B12. Jadi, arti dari B11 dan B12 merupakan turunan dari maksud B11 dan dari P12. Arti pada logika proporsional adalah konteks independen. Jadi, konteks yang tidak bergantung. Tidak seperti natural language, di mana artinya tergantung pada konteks. Ya. Logika proporsional mempunyai kekuatan ekspresif terbatas, jadi tidak seperti pada natural language. Pada logika proporsional, kekuatan ekspresifnya terbatas. Contohnya, tidak bisa seperti kalimat ini. Pitch causes a breeze in adjacent squares. Ya. Yang mana artinya adalah lubang menyebabkan angin sepoi-sepoi di alun yang berdekatan. Sedangkan pada logika order pertama atau first order logic, ya, merupakan salah satu jenis sistem formal yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan. Di dalam first order logic, setiap pernyataan dianggap memiliki predikat. Predikat itu dapat menghubungkan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Kalimat-kalimat dalam first order logic dibuat dengan format P dalam kurung S, Y, yang mana P adalah predikat dan X adalah subjek, serta Y adalah objek yang merupakan variabel opsional. Jadi, Y di sini bisa ada ataupun tidak ada ya. Contoh kalimat dari FOL adalah seperti berikut. Kalimat aslinya, James makan apel. Tapi ketika kita tuliskan dalam bentuk kalimat first order logic akan menjadi makan dalam kurung James, apel. Sama aja kalau cara bacanya yaitu James makan apel. Kalimat FOL dapat juga diberikan kuantor dan tanda-tanda logika lain seperti contoh di bawah ini. Kalimat aslinya, James suka daging dan Daisy suka sayur. Maka kalimat FOL-nya suka dalam kurung James, daging, dan suka dalam kurung Daisy, sayur. Ya, jadi cara bacanya, James suka daging dan Daisy suka sayur. Di dalam sini berarti yang merupakan predikat adalah, contohnya ya untuk kalimat ini, predikatnya berarti suka, sedangkan James dan juga daging adalah objek yang menyebabkan predikat. Selanjutnya, sintaks pada FOL ya ada mempunyai beberapa elemen dasar seperti berikut. Misalnya konstanta ya.
Konstanta itu berarti contohnya seperti King John, dua, atau nus. Nah, ini adalah konstanta-konstanta. Bisa berupa person, orang, atau misalnya angka, dan lain sebagainya. Kemudian predicates atau predikat, seperti saudara, laki-laki, lebih dari, dan lain sebagainya. Ada function, ya, squared, SQRT, kemudian length, left of, dan lain sebagainya. Kemudian ada variabel-variabel, X, Y, A, B, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada connectivity seperti negasi, implikasi, dan, atau, diimplikasi, ya. Kemudian ada equality, sama dengan, dan juga ada quantifier untuk semua, serta simbol terdapat atau ada. Nah, elemen-elemen dasar ini juga sebenarnya sudah dijelaskan pada materi logika predikat, ya, hanya saja pada FOL, jadi ada konstanta di dalamnya, kemudian ada equality, ya, ada tambahan seperti itu. Selanjutnya ada kalimat atom, ya, atau atomic sentence, bentuknya seperti predikat dalam kurung term 1, term 2, sampai term n. Atau term 1 sama dengan term 2. Term sama dengan function dalam kurung term 1, term 2, sampai term n, atau berupa konstanta atau variabel. Ya. Misalnya, brother dalam kurung King John, Richard Lionheart, maka leng leg of Richard, leng leg of King John. Jadi King John adalah saudara laki-laki dari Richard Lionheart, maka Richard mempunyai kaki kiri yang panjang, serta King John juga mempunyai kaki kiri yang panjang. Kemudian kalimat kompleks. Pada FOL juga ada kalimat kompleks, yang mana kalimat kompleks ini dibuat dari kalimat atom menggunakan konektivitas atau penghubung. Seperti negasi S, S1 dan S2, S1 atau S2, S1 maka S2, S1 jika dan hanya jika S2. Nah, yang ini negasi dan atau, kemudian implikasi, diimplikasi merupakan konektivitas yang menghubungkan kalimat-kalimat atom. Contohnya, sibling dalam kurung King John, Richard, maka sibling dalam kurung Richard, King John. King John adalah saudara kandung dari Richard, maka Richard juga merupakan saudara kandung dari King John. Atau dapat berupa simbol, ya, lebih dari 1,2 atau kurang dari atau sama dengan 1,2. Lebih dari 1,2 dan negasi lebih dari 1,2. Nah, seperti itu. Ini adalah konektivitas-konektivitas yang menghubungkan kalimat atom sehingga menjadi kalimat kompleks. FOL atau first order logic mempunyai konstanta yang berhubungan dengan objek di dunia nyata. Nah, kalau tadi tuh kita dengar sudah disebutkan beberapa contoh, ada Richard, John. Siapa sih sebenarnya mereka? Sebenarnya kenapa pakai contoh Richard sama John ini biar mungkin lebih mudah kali ya. Richard dan John ini sebenarnya orang-orang bangsawan berkebangsaan Eropa, lebih tepatnya itu para raja-raja yang menjabat di abad 11. Ya, nanti kalian bisa googling atau cari tahu sendiri. Mereka adalah saudara. Mereka bersaudara. Ya, jadi ini merupakan gambaran untuk penjelasan dari first order logic, ya. Kalau kita lihat di sini R adalah Richard, kemudian ini adalah John. Richard merupakan seorang orang, ya, di sini. Kemudian Richard, John ini adalah objek. Ya, mereka adalah objek. Kemudian person di sini. Richard adalah seorang person, kelasnya. Kemudian John, kelasnya ada 2, person dan juga king. Ya, dia seseorang dan juga raja. Kemudian ada objek di sini crown.
crown adalah mahkota, yang mana mahkota ini digunakan di kepala John, sehingga John menjadi raja. Nah, kita lihat konektivitas di antara Richard dan John. Ternyata Richard dan John, berdasarkan gambar ini, mereka adalah dua orang bersaudara. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat untuk gambar yang ini, mereka sama-sama mempunyai kaki kiri. Selanjutnya adalah universal quantification. Sintaksnya seperti berikut. Jika S kalimat, untuk semua variabel S adalah kalimat. Contohnya, semua mahasiswa Fasilkom UI adalah pintar. Untuk semua mahasiswa ya X, mahasiswa X adalah mahasiswa Fasilkom UI, maka mahasiswa X ini pintar. Definisinya, sehingga definisinya menjadi untuk semua orang ya X bernilai true atau semua mahasiswa X bernilai true dalam model M di bawah interpretasi I, jika dan hanya jika S bernilai true atau bernilai benar untuk semua kemungkinan referent dari X atau setiap objek di dalam M. Dengan kata lain, untuk setiap X ya S dikatakan equivalent conjunction dari semua instantation S. Contohnya seperti berikut. Ani mahasiswa Fasilkom UI, maka Ani pintar. Dan Anto mahasiswa Fasilkom UI, maka Anto juga pintar. Kemudian dan Zainal mahasiswa Fasilkom UI, maka Zainal pintar. Dan Zaki mahasiswa Fasilkom UI, maka Zaki adalah Zaki pintar. Nah, seperti itu. Jadi sebuah S akan bernilai benar ya untuk semua kemungkinan yang berhubungan langsung dengan setiap objek yang ada di dalamnya. Kemudian ada catatan seperti berikut. Biasanya connectivity atau konektivitas implikasi adalah operator yang digunakan dengan untuk semua. Jadi kalau kita pakai konektivitas implikasi, maka kita menggunakan untuk semua. Adapun masalah yang sering terjadi dalam menggunakan konektivitas dan sebagai konektivitas untuk semua, ya seperti ini. Untuk semua X mahasiswa, yang mana mahasiswa X adalah mahasiswa Fasilkom UI dan mahasiswa X pintar. Kalimat ini berarti semua orang adalah mahasiswa Fasilkom UI dan pintar. Oke. Selanjutnya, existential quantification. Sintaksnya adalah seperti berikut. Jika S kalimat, ada variabel S adalah kalimat. Jadi ini adalah simbol quantification. Ada atau terdapat. Jika S kalimat, terdapat variabel atau ada variabel S adalah kalimat. Contohnya, ada mahasiswa Gunadarma yang pintar. Ada X, yang mana X adalah mahasiswa Gunadarma. Dan X pintar. Maksudnya berarti ada X, yang mana X bernilai benar dalam model M di bawah interpretasi I jika dan hanya jika S bernilai benar untuk setidaknya hanya satu kemungkinan referent dari X atau sebuah objek di dalam M. Dengan kata lain, ada X, yang mana X equivalent disjunction dari semua instantation S. Seperti contoh berikut, Ani mahasiswa Gunadarma dan Ani pintar, atau Anto mahasiswa Gunadarma dan Anto pintar, atau ya Zainal mahasiswa Gunadarma dan Zainal pintar, atau Zaki mahasiswa Gunadarma dan Zaki pintar. Nah, bedanya antara existential quantification dan juga universal quantification yaitu adalah pada penggunaan konektivitasnya ya. Ketika pada universal quantification kita menggunakan
operator atau konektivitas, maka diikuti dengan untuk semua. Kemudian pada existential quantification, ketika kita menggunakan operator dan, maka diikuti dengan quantification terdapat atau ada. Ini. Kemudian beberapa sifat dari quantification untuk semua dan terdapat atau ada. Untuk semua X, untuk semua Y, jadi S sama dengan untuk semua Y, untuk semua X adalah S, biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. Untuk semua X, Y adalah S. Ya. Kemudian ada X, ada Y, ya, yang mana S sama dengan ada Y, ada S, adalah S, biasanya ditulis ada X, Y, adalah S. Ada X, terdapat Y, yang mana X tidak sama dengan, ya, jadi tidak sama kalau dituliskan dalam bentuk seperti ini dengan untuk semua Y, ada X, adalah S. Ada X, untuk setiap Y, jadi X mencintai Y. Ya, ada X untuk semua Y, sehingga X mencintai Y. Atau ada sekurang-kurangnya seseorang yang mencintai semua orang yang ada di dunia. Kalau kita buatkan kalimat secara, kita buatkan sentence-nya menjadi seperti ini. Ada sekurang-kurangnya seseorang yang mencintai semua orang di dunia. Kemudian ada X untuk semua Y, yang mana X mencintai Y, juga bisa kita buatkan kalimat dalam bentuk semua orang di dunia dicintai sekurang-kurangnya satu orang. Quantifier bisa dinyatakan dengan yang lain, jadi seperti contoh berikut ini. Untuk semua X, yang mana X doyan bakso, ya, sama dengan tidak ada, jadi kalau ini definisinya ada, berarti tidak ada X, yang mana X tidak doyan makan bakso. Ya kan? Kemudian untuk contoh berikutnya, ada X, yang mana X doyan makan dodol, ya, doyan makan dodol, nilainya sama dengan tidak semua X, ya, yang mana X tidak doyan dengan dodol atau tidak doyan makan dodol. Selanjutnya untuk equality. Kalimat term 1 sama dengan term 2 bernilai benar di bawah sebuah interpretasi jika dan hanya jika term 1 dan term 2 merefer ke objek yang sama atau merujuk pada objek yang sama. Jadi term 1 nilainya sama dengan term 2 dan dinilai benar jika term 1 dan term 2 merefer atau merujuk ke objek yang sama. Contohnya seperti berikut. Nah, ayah Anto. Anto adalah ayah, ya, sama dengan Abdul adalah satisfiable. Anto sama dengan Abdul juga satisfiable. Nah, sedangkan Anto sama dengan Anto adalah valid. Bernilai valid karena sama. Bisa digunakan dengan negasi untuk membedakan dua term. Jadi contohnya seperti berikut. Ada X, Y, yang mana Anto mencintai X dan Anto mencintai Y. Nah, di sini Anto berarti mendua nih, ya. Dia sama-sama mencintai X dan juga Y. Kalimat term 1 dan term 2 bernilai benar di bawah sebuah interpretasi hanya jika term 1 dan term 2 merefer ke objek yang sama. Ini seperti contoh yang tadi. Bisa digunakan dengan negasi untuk membedakan dua term berikut. Ada X, Y, yang mana Anto mencintai X dan Anto mencintai Y, dan, ya, X tidak sama dengan Y. Kesimpulannya Anto berarti mendua, ya kan? Karena X dan Y itu tidak sama. Selanjutnya pada definisi sibling, kita bisa buatkan contoh seperti berikut. Sibling adalah saudara kandung, ya. Untuk semua X, Y,
X adalah saudara kandung Y, atau kita baca dulu untuk semua X, Y, sibling X, Y, jika dan hanya jika negasi X sama dengan Y, dan ada M, F, yang mana M tidak sama dengan F, dan parent M, X, dan parent F, X, dan parent M, Y, dan parent F, Y. Oke, jadi bisa kita baca seperti berikut. Untuk semua X, Y, yang mana X adalah saudara kandung dari Y, jika dan hanya jika X tidak sama dengan Y, dan ada M dan F, yang mana M tidak sama dengan F. Ya, dan M adalah orang tua dari X, dan F adalah orang tua dari X. Dan M adalah orang tua dari Y, dan F adalah orang tua dari Y. Atau secara sederhana bisa kita katakan bahwa M dan F adalah orang tua dari saudara kandung X dan Y. Yang mana X dan Y adalah tidak sama, atau bisa kita bilang tidak berjenis kelamin yang sama. Seperti itu. Selanjutnya penggunaan FOL atau first order logic. Brothers are siblings. Saudara laki-laki adalah saudara kandung. Untuk setiap X, untuk semua X, Y, X adalah saudara laki-laki dari Y, jika dan hanya jika X adalah saudara kandung dari Y. One's mother is one's female parent. Seorang ibu adalah satu-satunya orang tua perempuan. Ya. Untuk semua M, C, C adalah ibu sama dengan M, jika dan hanya jika M adalah wanita, dan M adalah orang tua dari C. Untuk semua M, C, C adalah ibu sama dengan M, jika dan hanya jika M adalah seorang perempuan, dan M adalah orang tua dari C. Sibling is a symmetric sibling dimaksudkan, ya, jadi bisa kita definisikan seperti berikut. Untuk semua X, Y, X adalah saudara kandung Y, jika dan hanya jika Y adalah saudara dari X. Ini adalah definisi dari sibling atau saudara kandung ya. Kalau misalnya X saudaranya Y, berarti Y adalah saudara dari X. Ada keterkaitan. Kemudian mengubah inferensi order pertama menjadi inferensi proposisi. Contohnya seperti berikut, all men are mortals. Semua laki-laki mati gitu. Socrates adalah seorang laki-laki, maka Socrates mati gitu, atau akan mati. Kita buatkan inferensi proposisinya, atau kita misalkan dengan simbol-simbol seperti ini. P sama dengan semua laki-laki akan mati atau mati. Q sama dengan Socrates adalah seorang laki-laki. R adalah Socrates. Socrates akan mati atau mati. Skema argumennya menjadi P, Q, dan kesimpulannya adalah R. Bila dibuatkan tabel kebenaran, hasilnya akan invalid. Kenapa seperti itu? Argumen invalid sering diinterpretasikan sebagai konklusi yang salah, walaupun beberapa orang berpendapat bahwa argumen itu bisa saja bernilai benar. Argumen yang invalid berarti argumen tersebut tidak dapat dibuktikan dengan logika proposisi. Karena keterbatasan logika proposisi dapat diatasi melalui logika predikat sehingga argumen tersebut menjadi valid. Jadi ketika kita tidak bisa membuktikan sebuah argumen dengan logika proposisi, maka kita bisa menggunakan logika predikat untuk membuktikan argumen tersebut sehingga argumennya menjadi valid. Berarti kita ubah dulu ke dalam dari logika proposisi, ubah ke dalam bentuk logika predikat, kemudian buktikan argumen tersebut menggunakan logika predikat agar hasilnya menjadi valid. Selanjutnya rangkaian forward dan backward pada FOL atau first order logic.
Forward chaining ya merupakan sebuah metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi maka bernilai benar, maka prosesnya akan menyatakan konklusi. Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia, baru konklusi diperoleh. Atau kita mulai dari informasi yang ada, kemudian baru kita simpulkan, atau bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka gunakan forward chaining. Kemudian backward chaining menggunakan pendekatan goal driven, atau dimulai dari harapan apa yang akan terjadi, atau kita mulai dari sebuah hipotesis, dimulai dari kesimpulan sementara dulu. Baru kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan kita. Sering hal ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka gunakan backward chaining. Baik, sekarang kita lihat contoh berikut. Di bawah ini adalah contoh knowledge base atau basis pengetahuan, ya. Yang mana kita harus diminta untuk membuktikan kebenaran dari basis pengetahuan ini. Jadi kita baca dulu fakta-fakta yang ada pada basis pengetahuan ini ya. The law says that it is a crime for an American to sell weapons to hostile nation. Jadi di sini dikatakan ya, hukum mengatakan bahwa merupakan sebuah kriminal untuk seorang Amerika atau orang Amerika yang menjual senjata ya kepada negara bermasalah ya. Jadi ya definisinya hukum mengatakan bahwa fakta pertama fakta dari basis pengetahuan yang pertama, hukum mengatakan bahwa seorang mereka dikatakan kriminal jika menjual senjata kepada negara yang tidak bersahabat, ya, hostile nation. The country Nono, an enemy of America. Ada negara yang bernama negara Nono adalah musuh dari negara Amerika. Ya, country Nono, an enemy of America, has some missiles, and all of its missiles were sold to it by Colonel West, who is American. Jadi ada sebuah negara yang bernama negara Nono adalah musuh dari negara Amerika. Yang mana negara Nono ini mempunyai beberapa rudal. Dan semua rudal kemilikan dari negara Nono diperoleh ya atau dijual kepada negara Nono oleh seorang Amerika atau orang berkebangsaan Amerika yang disebut ya yang dipanggil ya Kolonel West. Nah, dari basis pengetahuan ini ya, buktikan bahwa Kolonel West adalah seorang kriminal. Nah, kita sudah punya fakta-fakta pada basis pengetahuan. Maka kita harus buktikan apakah benar Kolonel West ini adalah seorang kriminal. Nah, di sini kita akan mengubah dulu. Kita ubah dulu basis pengetahuan tadi ya. Fakta dari basis pengetahuan tadi ke dalam bentuk FOL atau first order logic. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, it is a crime for an American to sell weapons to hostile nation. Kita ubah ke dalam bentuk FOL-nya seperti berikut. X adalah negara Amerika, X adalah seorang kebangsaan Amerika, dan Y adalah senjata, dan X menjual senjata kepada Z, yang mana Z adalah negara yang tidak bersahabat, maka X kriminal. Kemudian Nono has some missiles. Oke, jadi ada X yang mana Nono mempunyai X. Ya, X di sini berarti adalah ya, mempunyai X dan X adalah missiles. Jadi ada X, Nono mempunyai X, dan X adalah rudal.
Nono mempunyai misil, mempunyai rudal, ya. All of its missile were sold to it by Colonel West. Jadi semua misil yang didapatkan dari Colonel West. X adalah rudal dan Nono mempunyai X, maka West menjual rudal kepada negara Nono, gitu ya. West menjual rudal kepada Nono. Missiles are weapons. Jadi X adalah rudal, maka X adalah senjata. Gitu kan. Rudal adalah senjata. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk FOL-nya atau FOL-nya. X adalah rudal, maka X adalah senjata. An enemy of America counts as hostile. Jadi Amerika musuh, X adalah musuh Amerika, maka X tidak bersahabat. West, who is American. Jadi West itu adalah orang Amerika. Kemudian the country Nono and America of America. Negara Nono, enemy dalam kurung Nono, Amerika. Jadi Nono adalah musuh dari negara Amerika. Ini adalah fakta-fakta atau knowledge base, fakta basis pengetahuan yang sudah kita ubah ke dalam bentuk FOL. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah, ya tadi kita disuruh buktikan apakah Colonel West is criminal, apakah Colonel West adalah kriminal. Nah, yang pertama kita menggunakan metode forward chaining first order logic. Jadi kita mulai penalaran dari awal, berarti dari bentuk umum ke khusus, ya. Dari ini adalah fakta-fakta awal yang kita temui, ya, yang kita punya dari basic pengetahuan tadi, basis pengetahuan tadi. Jadi yang pertama adalah West adalah seorang Amerika, kemudian ML adalah misil atau rudal, Nono mempunyai rudal, kemudian Nono adalah musuh dari negara Amerika. Dari fakta ini kita lihat beberapa keterkaitan dengan fakta yang lain. Nah, kita lihat misil yang pertama, atau rudal. Ternyata rudal adalah senjata. Kemudian Nono atau negara Nono mempunyai misil, mempunyai rudal. Nah, dari mana didapat Nono bisa mempunyai rudal? Ternyata dari US. US menjual rudal kepada negara Nono. Kemudian fakta ini juga berhubungan dengan misil dalam kurung L atau rudal kita dapatkan atau berhubungan dengan fakta ini. Fakta Nono adalah musuh negara Amerika yang berhubungan dengan fakta Nono adalah negara tidak bersahabat. Kemudian dari fakta-fakta tadi kita bisa simpulkan bahwa West adalah seorang kriminal. Kenapa dikatakan seorang kriminal? Karena tadi dari fakta-fakta yang ada di West menjual senjata kepada negara Nono, yang senjata itu adalah rudal. Kemudian Nono merupakan musuh dari negara Amerika karena Nono adalah negara tidak bersahabat. Ini adalah contoh menyimpulkan sebuah pernyataan, ya, sebuah basic pengetahuan menggunakan forward chaining. Selanjutnya, bagaimana cara membuktikan pernyataan menggunakan pernyataan tadi, ya, menggunakan backward chaining first order logic. Nah, pada backward chaining kita membuktikan dari penalaran mundur. Artinya dari kesimpulan awal, dari bentuk hipotesis dulu. Ya, di awal dikatakan bahwa West adalah seorang kriminal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dari fakta tadi kita peroleh hubungan, ya, dari beberapa fakta lainnya, seperti ternyata West adalah orang Amerika. Kemudian West
menjual senjata kepada negara nono, ya. Senjata tersebut adalah menjual senjata, kemudian negara tersebut adalah negara yang tidak bersahabat. Selanjutnya, dari fakta weapon, kita ketahui bahwa senjatanya adalah rudal. Nah, selanjutnya, dari fakta dari fakta US menjual senjata kepada negara nono, kita dapatkan fakta bahwa senjata tersebut adalah rudal, kemudian akhirnya nono mempunyai rudal. Ya. Kemudian dari fakta nono adalah negara tidak bersahabat, kita temukan fakta yang berhubungan dengan nono adalah musuh dari negara Amerika. Nah, berdasarkan penalaran backward chaining, jadi kita bisa membuktikan bahwa US adalah seorang kriminal, ya. Jadi seperti itu. Kalau forward chaining, kita mulai penalaran atau membuktikan sebuah sentence dengan alur maju atau dari fakta-fakta yang bentuknya umum atau fakta-fakta yang ada sampai menuju kesimpulan. Sedangkan pada backward chaining, first order logic, kita mulai dari kesimpulan sementara atau hipotesisnya. Dari hipotesis awal yang mengatakan bahwa Wes adalah seorang kriminal, kemudian kita hubungkan dengan fakta-fakta yang ada, sehingga terbukti bahwa Wes adalah seorang kriminal. Jadi seperti itu. Baik, saya rasa cukup penjelasan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.